Jumpa lagi dengan saya, Willy Drums, tetap di The Sinners Channel. Kekristenan post-Konstantin terus berkembang. Banyak pemimpin dan teolog Katolik yang muncul di berbagai negara di Eropa. Saat itu, agama yang diakui negara baru Katolik dan Reformasi belum terjadi. Gereja semakin menyatakan eksistensinya di tengah dunia. Kekuatannya semakin besar. Namun, keinginan tidak murni untuk berkuasa seperti kerajaan atau pemerintahan dunia juga terjadi. Saat itu, gereja Katolik menjadi kekuatan yang absolut. Paus sebagai pemimpin tertinggi melakukan otoritasnya melebihi kaisar atau raja yang memerintah saat itu. Dalam tahun yang berkembang, Kaisar Roma ingin melaksanakan otoritasnya dengan cara mengontrol gereja. Dan gereja juga bersaing ingin mengontrol negara. Dalam arti negara seperti harus mengikuti aturan gereja yang berlaku karena ada dogma yang mengajarkan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Persaingan antara negara dengan gereja terus terjadi dan semakin kusut di periode kelima dalam sejarah gereja. Masa-masa gelap sejarah gereja terjadi di tahun 1049 sampai 1294, medieval era. Saat itu gereja di bawah pengaruh kekuasaan Paus yang memerintah. Paus yang memerintah saat itu adalah Gregory VII atau dikenal dengan nama Hildebrand. Sedangkan Kaisar Roma saat itu adalah Henry IV yang juga menjadi raja di beberapa negara di Eropa seperti Jerman, Italia, Perancis, dan negara Eropa lainnya. Pertikaian antara Kaisar Henry keempat dan Paus Gregory VII semakin memuncak. Pada 24 Januari 1076, Henry mengumpulkan para bishop dan kepala biara pada pertemuan di Worms. Pada pertemuan itu dirancangkan rencana untuk menggulingkan Gregory ke-7 tanpa diketahui oleh Gregory. Henry keempat mengirimkan surat ke kardinal dan kepada rakyat Roma untuk memilih seorang paus yang baru. Surat tersebut dibawa ke Roma pada akhir bulan Februari. Kaisar ingin ikut campur dengan urusan gereja, termasuk dalam pemilihan paus yang baru. Sedangkan di waktu yang hampir bersamaan, pada akhir bulan Februari, Gregory mengadakan sidang sinode dengan 110 bishop. Pada tanggal 22 Februari, setelah selesai sidang, Paus Gregory ke-7 melakukan ekskomunikasi dan memberhentikan jabatan Henry keempat atas nama Rasul Petrus. Jabatan Henry sebagai kaisar dicopot dan diumumkan ke seluruh orang Kristen saat itu. Kata anatema diberikan kepada Henry keempat, dan Paus Gregory juga melakukan ekskomunikasi kepada seluruh bishop Jerman dan Italia yang hadir pada pertemuan dengan Kaisar Henry keempat di Worms. Gregory ke-7 berhasil menghentikan tindakan intervensi negara terhadap kebebasan bergereja. Dan dalam hal ini, Gregory ke-7 berhasil menggulingkan kaisar yang berkuasa saat itu. Tindakan Henry dan para bishop dianggap tindakan melawan Allah. Orang Kristen dituntut untuk taat kepada Paus karena ketaatan kepada Paus adalah ketaatan kepada Allah. Ketidaktaatan kepada Paus dianggap sebuah heresi atau bidat. Setelah peristiwa tersebut, Paus makin bertindak melebihi batas dan menjadi pemimpin yang tidak sesuai dengan kaidah Alkitab. Dia mengangkat orang-orang yang dianggap mendukung kekuasaannya sebagai paus. Praktek-praktek dalam gereja semakin jauh dari moral Kristen.
Penyelewengan atas Alkitab dan kekuasaan terjadi di Eropa melalui gereja Katolik. Pernikahan yang tidak sesuai hukum terjadi. Jual beli posisi di keuskupan atau jabatan gereja terjadi. Paus dan para uskup menganggap diri orang yang cukup kudus dan membaca dan menerjemahkan Alkitab, sehingga para awam dan jelata tidak layak mendapatkan akses kepada Alkitab. Gap para penguasa biara dan rakyat semakin besar. Protes dari rakyat awam dan jelata semakin kuat, namun mendapatkan perlawanan dari pekerja gereja. Gereja saat itu sangat gelap dan menderita. Penganiayaan tidak hanya datang dari agama yang berbeda, tetapi dari dalam kekristenan itu sendiri. Hal itu terjadi di Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Inggris. Protes dari berbagai pihak terhadap gereja dan kekuasaan Paus dari berbagai negara Eropa bermunculan. Namun, protes itu dianggap sepi. Gereja pun menekan keras orang-orang yang dianggap tanda kutip musuh yang ingin melemahkan kepausan. Mereka tidak segan untuk mengeksekusi pemberontak. Gregory VII meninggal pada tanggal 25 Mei 1085. Protes terhadap kebijakan Paus banyak dilakukan oleh kelompok Waldenses. Siapakah Peter Waldo? Peter Waldo adalah seorang pebisnis yang sukses di Lyon, Prancis. Dia memiliki hati yang begitu bersahaja. Dia tergerak untuk mendukung pekerja misi, mendukung orang yang miskin, dan dengan senang hati membagikan apa yang dia miliki kepada kegiatan sosial dan orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang muda di Lyon tergerak atas keberhasilan dari Peter sebagai pebisnis, kagum atas kepintarannya, kemurahan hatinya, dan juga keseriusannya dalam mempelajari Alkitab. Dari situ terbentuklah kelompok orang yang melanjutkan apa yang telah dikerjakan Peter. Tentu saja gerakan ini tersiar hingga ke Paus yang memerintah saat itu, yaitu Paus Alexander III. Paus tanda kutip bangga atas apa yang dilakukan Peter. Dia memuji Peter dan kelompoknya. Kelompok ini kemudian disebut dengan Waldenses, kelompok yang rajin menelaah Alkitab. Namun, karena Paus mencium bau kelompok Waldenses memiliki sikap berbeda terhadap kebijakan gereja dan kepausan, maka kepausan mulai memonitor gerak-gerik kelompok Waldenses. Peter Waldo sering mengadakan PA pendalaman Alkitab di antara kelompok Waldenses. Dia juga terkadang berkhotbah di antara kelompok itu. Mengetahui hal tersebut, Paus marah. Menurut Paus, Peter Waldo bukanlah orang yang pernah belajar teologi, jadi tidak cukup layak untuk berkhotbah. Tindakan Waldo dianggap kurang menghormati tradisi gereja Katolik dan dianggap tidak taat terhadap Paus. Jikapun dia harus berkhotbah, maka Peter harus mendapatkan persetujuan oleh keuskupan di Lyon. Namun, hari demi hari kecintaan terhadap Alkitab di antara kaum awam Waldenses semakin besar. Alkitab yang mereka baca memberikan pengertian tentang iman dan praktek hidup. Tentu saja, itu membuat mereka menjadi lebih kritis dalam menilai pengajaran Katolik. Mereka semakin paham bahwa banyak pengajaran yang salah yang sudah disampaikan oleh gereja. Pengajaran yang diberikan oleh Peter Waldo dan diterima oleh kaum Waldenses adalah menolak gereja yang terlibat aktif dalam politik dan kekuasaan. Menolak Paus yang mengabsolutkan dirinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kepala dari gereja. Kaum Waldenses meyakini bahwa kepala gereja hanya Kristus yang tak bercacat dosa, sedangkan Paus adalah manusia yang berdosa. Mereka menolak pemujaan terhadap orang kudus, menolak konsep purgatori karena itu tidak ada di dalam Alkitab. Mereka juga tidak setuju jika Alkitab hanya dibaca oleh Paus
para uskup dan biara, sedangkan orang awam tidak ada akses terhadap Alkitab. Mereka juga menolak adanya 7 sakramen yang dikerjakan gereja Katolik. Mereka menerima otoritas dan wibawa Alkitab, dan mereka memperjuangkan akses membaca Alkitab untuk orang awam, khususnya mereka yang tidak terdidik dan miskin. Paus Alexander III memperingatkan kelompok Waldenses untuk tidak melanjutkan kegiatan mereka. Mereka diancam oleh gereja karena dianggap pembelot. Namun, kaum Waldenses ini tetap teguh pada pendirian mereka. Mereka menolak tuntutan Paus. Ancaman dari gereja Katolik tidak menyurutkan keberanian mereka. Kelompok ini semakin kuat dan semakin banyak. Paus Alexander III kemudian digantikan oleh Lucius, dan pada tahun 1184 Waldenses diekskomunikasikan melalui keputusan konsili gereja di Verona. Keberadaan Waldenses tidak bisa dipandang sebelah mata oleh gereja Katolik. Tindakan mereka yang berani melawan tradisi Katolik dan Paus membuat mereka mengalami kesulitan. Setelah diputuskan untuk diekskomunikasikan dari gereja, mereka juga dianiaya oleh gereja. Penganiayaan itu membuat mereka harus meninggalkan Lyon, Prancis. Mereka kabur dari satu pegunungan ke pegunungan di lembah Alpine Valleys, bagian selatan dari Italia. Di pegunungan itulah mereka bertahan hidup dan melanjutkan hidup. Peter meyakini ada orang yang miskin secara sukarela karena imannya kepada Kristus dan kesetiaannya kepada Alkitab. Dia juga setuju dengan kesederhanaan dalam beragama. Mereka bekerja keras dari pagi sampai sore untuk mengolah lahan-lahan berbatu untuk menjadi tempat bercocok tanam. Mereka membangun tempat tinggal yang sederhana, mendirikan sekolah sederhana untuk anak-anak mereka, membangun gereja sederhana untuk mereka beribadah. Lahan yang luas di pegunungan tersebut digarap hingga menjadi sebuah desa. Setelah selesai berladang dan bekerja, mereka beristirahat dan dilanjutkan dengan pendalaman Alkitab dan persekutuan doa. Mereka terus bertumbuh dan bertumbuh. Ketika mereka harus masuk ke kota, mereka berinteraksi dengan orang luar. Mereka sangat berhati-hati. Satu sisi mereka ingin bersaksi tentang firman Tuhan, tetapi di sisi lain mereka takut bersaksi karena orang yang mereka temui akan melaporkan mereka ke kardinal atau gereja Katolik. Jika hal itu diketahui oleh gereja Katolik, maka keberadaan mereka terancam. Para uskup dan pejabat gereja yang sudah bekerja sama dengan negara akan melacak keberadaan mereka. Ini yang membuat penganiayaan semakin berat. Jika keberadaan mereka sudah diketahui, maka mereka harus lari meninggalkan pegunungan tersebut dan pindah ke pegunungan lain. Demikianlah usaha mereka untuk bertahan hidup karena mereka tidak mau tunduk dengan otoritas Paus. Kaum Waldenses adalah kaum yang gigih. Setelah kematian dari Peter Waldo pada tahun 1218, kaum Waldenses tetap melanjutkan perjuangan Peter. Mereka tidak menyerah terhadap penganiayaan dan kesulitan. Mereka lebih memilih untuk mati ke jurang di lembah atau mati kedinginan di musim salju di pegunungan dalam pelarian mereka, daripada selamat dan mengakui dan menerima kebijakan gereja Katolik. Mereka menerima tuduhan bidat yang ditujukan kepada mereka. Sementara di beberapa negara di Eropa, gerakan reformasi mulai muncul. Namun apinya masih kecil. Namun kumpulan api yang kecil-kecil dari beberapa negara sanggup membakar kemarahan Paus yang memerintah saat itu.
Hal itu membuat sekelompok Waldeness dan sealirannya semakin sulit. Namun api reformasi yang sudah nyata sebelum Peter telah diestafetkan kepada Peter dan kaum Waldeness. Api itu telah membangunkan singa-singa reformator yang melawan kesesatan dalam gereja Katolik saat itu. Pasca kematian Peter, kelompok Waldeness sampai sekarang masih ada. Mereka menggabungkan diri dengan kaum Metodis. Mereka ada di Italia, Amerika, Uruguay, Argentina, dan banyak negara-negara lainnya. Mereka adalah sekelompok orang Reform yang mencintai Alkitab dan menjunjung tinggi otoritas Alkitab. Dalam bulan Oktober ini, dalam The Sinners Channel akan menampilkan video-video dengan tema Reformasi Gereja. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.